ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah mulai sekarang saya lakukan hal semacam ini lagi. Ya, saya katakan sampean lebih hebat dari saya, sampean lebih sakti dari saya. Tapi kalau masalah keselamatan yang hak ya agama Islam gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, semua ilmu hitam yang sampean punya saya cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Di dalam video kali ini kita akan mereaction atau mereview video dari channel YouTube Mbah Din ya. Dan di sini seperti apa kelanjutan videonya, dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, mudah-mudahan juga tanpa bersusah payah. Insya Allah rezekinya bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah, membangun rumah mewah, plus bisa juga untuk membeli mobil mewah. Dan alhamdulillah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita tetap bisa doa bidoa, menjadi saudara, saling mendoakan, dan alhamdulillah semoga tetap terjalin silaturahmi, seduluran, selawas saking welasih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di malam yang berbahagia ini saya akan mendatangi sebuah tempat yang menjadi tempatnya, rajanya dari guru-guru dukun-dukun yang menamakan dirinya dukun seberang lor, yang anggotanya mengatakan buahnya ada 70 dari beberapa waktu yang lalu. Insyaallah malam ini kita datangi. Insyaallah jika bisa menjadi sarana kita untuk bisa saling berkomunikasi dan
berkomunikasi apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan mereka begitu. Karena mereka ini kita tidak tahu jalurnya dari mana, tiba-tiba terus menyerang, mengganggu padepokan dan juga mengganggu beberapa santri dan pasien begitu. Jadi semoga malam ini nanti bisa segera selesai lah begitu, tidak berkepanjangan, karena tidak ada gunanya juga sebenarnya apabila terus menjadi permusuhan. Tapi pada intinya kita tidak cari musuh, karena cari musuh itu mudah, kita carinya persaudaraan, seduluran, itu yang kita inginkan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua saudaraku dimanapun berada, semoga kita bisa benar-benar bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena apapun yang kita lakukan yang baik itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Apabila kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah, itu nanti juga akan mengganggu, merusak diri kita sendiri. Jadi apabila kita melakukan perintah Allah, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Jadi semoga kita bisa menjalankan segala perintah Allah dengan ibadah dengan ikhlas, benar-benar karena Allah. Karena apa? Karena apapun yang diperintah Allah ya itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita. Lalu kenapa Allah itu harus melarang dan memerintah gitu? Sebab Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Karena Allah sayang terhadap hambanya, Allah itu sayang kepada yang diciptakannya, sehingga saya sudah merasakan beberapa hal di sana, mungkin sudah ada persiapan gitu. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Kembali bahwa saya tegaskan, mari kita sama-sama menjalankan perintah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, karena apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita sendiri. Apapun yang diperintah Allah itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Kenapa Allah melarang maupun memerintah? Sebab Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim, punya sifat sayang kepada yang diciptakannya. Sebagai contoh, ketika kita diperintah oleh Allah untuk sholat, sebenarnya sholat itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk diri kita sendiri. Banyak sekali manfaat yang terkandung di dalam sholat. Kalau saya jelaskan satu persatu mungkin tidak selesai untuk satu malam ini, nanti kita nggak jadi datengin baca dukunya. Tapi yang jelas bahwa di dalam gerakan sholat maupun di dalam bacaan sholat, secara batiniah, secara zahiriyah itu mengandung manfaat yang luar biasa di dalam diri kita. Sebagai contoh, ketika sekarang ini banyak sekali orang yang terkena penyakit urat kejepit, atau orang bilang itu sekarang ini yang lebih terkenalnya itu sebagai kelumpuhan begitu. Ini banyak sekali terjadi pada ibu-ibu maupun kepada bapak-bapak, urat kejepit. Dan ini menurut dari ilmu kedokterannya, saya dengar begitu, entah benar atau tidak, ini belum ada obatnya. Urat kejepit ini diobatin berbagai macam hal juga susah sembuhnya begitu. Ini pun yang kita tangani setiap harinya. Ada saja yang datang dan meminta untuk didoakan untuk kesembuhan urat kejepit ini. Urat kejepit ini dimulai dari punggung sini. Jadi dimulai dari punggung terus pada akhirnya ke bawah sampai ke kaki. Biasanya sampai dengan anggota tubuh ini, kaki ini mengecil, dan juga sampai pipis itu tidak berasa. Nah, kalau sampai pipisnya sudah tidak berasa dan di anggota tubuhnya mengecil, ini memang penanganannya sangat-sangat harus sabar sekali begitu. Sebab urat rasanya sudah putus begitu. Jadi ini butuh penanganan yang sangat luar biasa. Nah, penyebab dari urat kejepit ini sebenarnya sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW sejak berabad-abad tahun yang lalu, sudah ditangkal ataupun dicegah dengan salah satunya ya dengan sholat ini tadi. Sebagai contoh, ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah ketika dulu bagaimana sholat itu yang benar. Jadi ketika sholat, ketika ruku ini dengan sejajar, dengan tegak, sehingga kalau kelapa ataupun bola ditaruh di atas
punggung ketika ruku gitu, ketika ditaruh di sini itu tidak jatuh, dia benar-benar bisa lurus. Ini adalah salah satu olahraga ataupun gerakan yang sangat efektif sekali untuk mencegah penyakit urat dijepit. Karena di dalam pinggang ini, di tulang belakang ini Masya Allah mengandung banyak sekali urat-urat saraf, itu hampir ribuan urat saraf yang tersambung di dalam tubuh kita. Jadi kalau sampai di urat saraf ini ada pergeseran ataupun ada yang dinamakan urat kejepit tadi, sangat mempengaruhi sekali di dalam kehidupan, di dalam gerakan maupun di dalam tubuh kita. Dan yang kedua, sekarang ini banyak sekali penyakit yang dinamakan penyakit stroke begitu, atau darah naik membuat pembuluh darah itu pecah. Padahal ini sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Cara sebenarnya insya Allah yang paling ampuh sekali untuk menangkal penyakit darah tinggi atau stroke ini, salah satunya ya dengan sholat tadi. Ketika sholatnya dengan baik, ketika seseorang itu sujud dengan tumak ninah, dengan benar-benar khusyuk, maka aliran darah nanti akan mengalir di kepala dengan sangat baik, sehingga pemikiran dan juga pikiran saraf nanti akan tenang, sebab tersuplai darah dengan sangat baik sekali. Nah, apabila seseorang tidak pernah sholat atau sholatnya hanya sekedarnya saja, nanti darah tidak mengalir dengan baik di kepala, sehingga pikiran nanti mudah was-was, mudah gelisah, marah-marah dan lain sebagainya, sehingga mudah sekali terkena penyakit stroke atau pembuluh darah pecah tadi. Nah, oleh sebab itu sebenarnya banyak sekali hikmah dan manfaat yang luar biasa yang ada di dalam sholat tadi, tetapi tidak saya jelaskan satu persatu. Yang penting mari sama-sama kita lakukan perintah Allah ini dengan seikhlas-ikhlasnya dan sebaik-baiknya, sebab itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu yang diperintah Allah, belum lagi yang dilarang oleh Allah. Sebenarnya semua yang dilarang Allah itu ya yang paling buruk untuk diri kita. Jadi kalau kita melanggar apa yang dilarang Allah, maka kita sama dengan melanggar dan merusak diri kita sendiri begitu. Terutama begini, sebagai contoh, ketika kita dilarang untuk minum minuman keras, lalu kita minum minuman keras, sebenarnya jika seluruh manusia ini meminum minuman keras, Allah tidak ada ruginya untuk Allah, tapi Allah tidak ada ruginya. Cuma saja ketika kita minum minuman keras, maka badan yang sehat dibuat sakit, pikiran waras dibuat gila, dan lain sebagainya lah, termasuk perbuatan zina, mencuri, judi dan sebagainya. Itu merusak diri kita sendiri, bukan merusak Allah. Nggak ada untungnya juga, nggak ada untung ruginya juga untuk Allah begitu. Sebagai contoh, seperti pemerintah, polisi meminta kita ketika menaik kendaraan sepeda motor untuk menggunakan helm. Sebenarnya semua warga negara Indonesia nggak pakai helm juga nggak ada ruginya untuk polisi. Cuman kalau kita nggak pakai helm, maka ketika kita jatuh, kepala kita bisa pecah. Oleh sebab itu, oleh kepolisian, oleh negara, kita disuruh untuk memakai helm. Itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, oleh sebab itu kenapa mereka itu harus melarang? Sebab mereka itu punya kasih dan sayang kepada kita. Itu sebab itulah ada larangan dan juga ada perintah begitu. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita lakukan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya, dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Mohon sama-sama saya minta doanya untuk saudara-saudaraku, terutama sholawat. Semoga nanti kita semuanya bisa dilindungi oleh Allah dan bisa selamat, dipermudah semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri sarifi sara asma'i syuhud wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. Jadi tugas kita ini ialah berdoa, berusaha, berikhtiar. Menang kalah itu urusan Allah, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Yang terpenting adalah usaha dan doa kita begitu. Jadi menang kalah bukan tujuan, tetapi adalah doa kita. Insya Allah yang penting kita sudah berusaha, nanti biar Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo.
hati-hati. Kayaknya sana itu ada gua. Karena ini mendatangi rajanya dukun Santet, saya mohon doanya untuk semua saudaraku, karena saya tidak punya kekuatan apapun kecuali hanya atas pertolongan Allah. Saya jalan pun karena dijalankan oleh Allah, saya bisa melihat pun karena dilihatkan oleh Allah. Tidak punya kemampuan apapun, maka saya minta doanya, nggih. Minta doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khatratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khatrati Sultan Ali Ashabil Qadir Jalani al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walam rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahih wa sakolani ya kutub rabbani. Ya Gausa Somatani, Ya Mahmud Subhani, Ya Muhyiddin Abba Muhammadin Sayyidina Abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta keselamatan zahir maupun batin, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amat tekaci timbulan Rasul kang jeneng timbulan Muhammad, sirahku ka Baitullah, rambutku raja Gusti, belu banyutan ana banyu ugotan ana krasa, mangko otot kuwi nekat belungku hingga dadi wajah. Akhirnya badan manis saka ngesar temekanin dhuwur, bapak palune pandhe sing kersane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rahim, kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dipawi dening Nabi Muhammad, nabi akhir zaman Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kowe? Saya Samsudin, Kang. Jadi saya sengaja mau datang ke tempat ini. Karena apa? Karena dari teman-temannya sampean, rekan-rekannya panjenengan, katanya si anak buah dari yang rajanya tempat ini, gurunya dari tempat ini, itu berkali-kali nyerang ke Padepokan, terus nyerang ke santri, nyerang ke tempat saya. Itu kan maksudnya apa begitu? Kemarin setelah saya tanya, ternyata pusatnya di tempat ini gitu loh. Makanya saya datang ke sini. Saya ucapin salam panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau jawab. Terus Rene perlu mau apa? Ya gitu, saya pengen silaturahmi, Kang, ke gurunya panjenengan, ke junjungannya panjenengan. Saya pengen ngobrol, terus silaturahmi. Maksudnya gurunya panjenengan terus menyerang kepada Padepokan itu apa begitu loh. Kan saya kan tidak pernah ada masalah apa-apa begitu loh. Saya kenal juga ndak. Terus kenapa kok sampai ganggu Padepokan begitu loh? Kok sampai nyerang-nyerang saya itu? Saya punya salah apa begitu loh? Kalau cuma cari musuh itu mudah, Kang, mudah banget. Yang penting itu cari saudara gitu loh. Ya kalau saya punya salah, saya mau minta maaf begitu. Salahmu oke, Hiram. Kok salah, wong saya kenal aja enggak loh, kok punya salah. Bolo-boloku mau entek nih yang berang lor. Saya enggak pernah. Ya buktinya mereka sendiri yang nyerang ke saya. Saya enggak pernah nyerang ke mereka. Mereka ya, saya enggak diundang. Saya
datang malah diajak ribut, diajak ngomong baik-baik, nggak mau. Saya nggak datang, mereka datang nyerang ke Padepokan, terus saya harus gimana coba? Saya harus bagaimana, begitu loh. Padahal saya nggak pernah nantang sama sekali ke teman-teman jenengan. Teman-teman jenengan sendiri katanya yang nyuruh gurunya untuk nyerang saya, untuk ganggu saya, kan lucu begitu loh. Diselesaikan lah gitu loh. Ya kalau sampean kan gini wes, kalau sampean memang dukun-dukun seperti yang sampean itu ya wes lah, yang penting nggak ganggu saya juga nggak ganggu panjenengan kan gitu. Terus nggak usah main-main fisik, nyerang-nyerang ke Padepokan, ganggu saya begitu loh. Bolo-boloku pegel kabeh. Kenapa pegel sama saya itu kenapa? Oke sing mau tambani kabeh. Loh, Sing tak santet. sama nyantet orang. Jadi namanya nyantet orang itu perbuatan dolim. Ya itu udah tuh kewajiban kita semuanya untuk membantu orang yang didolimin. Terus masalahnya di mana gitu loh? Masalahnya di mana? Namanya orang lagi sakit minta didoakan, ya sudah saya doakan. Sembuh enggaknya pun saya juga nggak jamin. Saya juga nggak tahu. Saya cuma berdoa kepada Allah untuk semua penyakit yang ada di dalam tubuhnya dihilangkan. Karena bagi kami Al-Quran itu adalah sifat. Jadi kami ya mendoakan mereka dengan Al-Quran itu saja gitu loh. Saya juga nggak punya kemampuan apa-apa. Kok sampean kok terus semuanya kok ganggu saya itu loh. Lucu kan gitu. Yang guru sik semedi. Ya tapi Nggak bisa diganggu. saya juga pengen ketemu Kang. Bukannya gimana-gimana. Anak buahnya, murid-muridnya itu semuanya cangkrik-cangkriknya dari guru sampean itu terus ganggu Padepokan, terus sampai kapan gitu loh. Semedi tapi nyuruh anak buahnya untuk nyerang kami, kan lucu gitu loh. Saya punya salah apa coba? Saya punya salah apa? Gitu loh. Berarti awakmu rene arep nantang yang guruku. Enggak, saya enggak nantang. Saya pengen silaturahmi, pengen ngobrol baik-baik. Salah saya di mana? Saya punya salah apa? Kenal aja enggak? Saya belum pernah ketemu. Kok bisa-bisanya anak buahnya semua yang dari belajar dari sini kok nyerang ke saya? Gitu loh. Saya punya salah apa? Saya pengen ngobrol saja, pengen diskusi. Gitu loh, silaturahmi, tabayun saya pengen ngomong. Gitu loh. Jadi saya itu enggak cuman bengok-bengok, teriak-teriak, menghina, mencaci, mencela. Enggak, saya datang langsung. Apa menjadi tujuannya itu apa gitu loh. Saya pengen datang baik-baik saja gitu loh. Urusanmu karo aku dhisik. Saya itu pengennya ketemu sama guru sampean. Tolonglah temuin saya biar saya bisa ngomong gitu loh, dari hati ke hati, masalahnya itu apa gitu loh. Masa cuma nemuin saja nggak boleh begitu loh. Kalau dia nggak bikin masalah dengan saya nggak akan maksa untuk ketemu, sebab sudah terlalu begitu loh, terlalu mau ganggu saya, keluarga saya, dan juga ada bukan di tempat saya gitu loh. Lek pengen ketemu yang guruku, Ya taruhane nyawaku. berarti mau ketemu nggak boleh, mau ketemu sana nggak boleh. Urusannya karo aku dhisik. Ya kenapa? Kalau saya mau ngomong baik-baik masa ya tidak boleh toh Kang? Masya Allah, Allah sallallahu. Ya sama tidak bisa diajak ngomong baik-baik ini. Gak usah sok jago, punya ilmu. Gak usah sok jago sampean itu. Yang guruku sik semedi. Ya cuma Awakmu pengen sik ngomong ora saja. percaya? Saya pengen ketemu, pengen ngomong saya. Saya kerjaan cuma nyantet orang. Saya mau ngomong sekali lagi nih Kang. Saya cuma pengen ngomong sama gurunya sampean. Kenapa kok nyerang saya? Itu saja loh, nggak usah dipersulit lah. Nggak usah dipersulit gitu loh. Aku ora trimo. Gak terima kenapa? Gak terimanya itu kenapa? Ngomong baik-baik saja loh. Gak terimanya itu kenapa? Awanan aku dhisik sebelum ketemu yang guruku. Nggak usah sok-sokan punya ilmu lah. Kita ini kan punya mulut itu, ngomong baik-baik aja kenapa toh?
Nggak usah sosok hebat lah. Kalau sudah jadi bangkai sudah kok. Orang itu nggak punya kamu dari tanah, nggak usah sombong lah gitu loh. Ayo lawan anakku. Abu Muhammad Sayyidina Syekh Qadir Jailani. Bismillah. Terakhir ini saya bilang, gak usah nyerang padepokan lagi, gak usah ganggu padepokan lagi. Saya ngomong yang terakhir ini, daripada nanti sampean kenapa-napa loh. Saya katakan ini yang terakhir saya bilang. Jalan ilmuku yang terakhir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabbar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad, ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masih mau ngelawan sampean? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Allahu Jabbar Allahu Jabbar Allah jadi Jabbar Allah jadi Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah semua ilmu yang ada di dalam tubuh orang ini. Innama amru idzan fa'al. Allah. Hei. Saya ucapin salam dulu, ketemu orang. Assalamualaikum. Mau ucapin salam, kamu jawab kamu. Saya mau ketemu guru kamu. Saya tidak butuh sama kamu. Saya mau ketemu guru kamu. Halangin saya kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya datang ke sini niatnya perdamaian, Saya niatnya ke sini niatnya perdamaian. Jangan bilang raiso. Saya ke sini niatnya perdamaian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap tidak mau secara damai ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabbar, Allahu Jadi Jabbarullah. Jadi Allah Akbar. Mau apa kamu? Ayo, keluarin semua ilmu santet yang kamu punya. Ayo serang saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ayo keluarin semua ilmu santet yang kamu punya itu. Barik ala sayyidina. Mau bentengi sini pakai cincin ini. Bismillahirrahmanirrahim. La khadir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khadir Sultan Ali Syabal Qadi Al-Fatih. Ya Sayyid wa sabrani. Ya Muhammad subhanahu wa ta'ala Sayyidina Syabal Qadi. Jalani agisnya agis nanti qadi hajat. Ya Allah, hilangkanlah semua. Allah. Semua cincin yang kamu buat nyerang saya, semuanya sudah. Kamu bangga pakai cincin kayak gitu, ha? Bangga kamu. Masih belum menyerah juga kamu, Saya datang ke sini niatnya damai, bos. Saya datang ke sini damai, Kang. Saya ke sini niatnya untuk menyambungkan silaturahmi, ingin tabayun, ingin tanya, itu saja loh. Saya di sini tidak niat untuk ganggu panjenengan semua yang ada di sini, gitu loh. Tidak ada orang yang sakti di dunia ini. Kita hidup ini aja karena dihidupkan oleh Allah. Kita bisa jalan karena dijalankan oleh Allah. Terus apa yang mau kita banggakan? Nanti kita mati kembali ke tanah, jadi tanah. Jangan ceramah di sini. Saya tidak ceramah, gitu loh. Kamu di sini tidak butuh ceramah, tapi butuh nyawa kamu. Allah. Bisa aja ngomong baik-baik enggak? Kamu yang berkali-kali sudah nyerang padepokan, saya diam loh. Sekarang diajak ngomong baik-baik sih masih juga nggak terima kamu. Semua kamu sekarang gimana? Di mana raja kamu? Guru kamu di mana? Kamu tidak perlu tahu. Tidak penasaran semua keluarin ilmu santet kamu, ayo. Santet saya. Tidak penasaran kamu? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Rizadi wasyiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu ya Allah, saya memohon ya Allah, berilah hamba keselamatan zahir maupun batin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Saya cuma mau ketemu sama gurumu. Nggak usah adu-adu ilmu dengan saya. Tidak ada orang yang sakti. Jangan sombong kamu. Siapa yang sombong? Saya bilang nggak usah adu ilmu. Saya cuma pengen ketemu sama guru kamu. Di mana letaknya? Allah. Barik ala sayyidina panggil semua jin kamu yang kamu punya. Ayo. Masih belum nyerah kamu, masih nurutin hawa nafsu marah kamu itu, masih nurutin nama marah kamu, ngancurin tubuh kamu sendiri nanti. Sudah saya bilang, udahlah, sudah, gitu loh. Saya nurutin kebencian di hati kamu, nanti kamu malah hancur dengan kebencian kamu sendiri. Sekarang serah kamu maunya gimana ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Masyaallah. Allahu Akbar. Jadi Assalamualaikum. 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 Saya Samsudin. Saya datang ke sini karena ada beberapa orang yang nyerang terus kepada Pokan, dan katanya gurunya dari sini gitu loh. Makanya saya datang ke sini. Sampai gurunya ya dari tempat ini. Subhanallah. Jadi kamu terus maksudnya tujuannya sampean itu nyerang padepokan, gangguin saya, anak buah-buah sampean itu nyerangin saya, itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Kok terus ganggu padepokan, nyerang padepokan? Saya tidak pernah kenal dengan panjenengan, saya tidak pernah ada urusan dengan panjenengan, saya tidak pernah ganggu panjenengan. Saya berusaha sebisa mungkin perkataan saya jangan sampai nyakitin orang. Saya sebisa mungkin tidak pernah ganggu ataupun mengurusi urusan orang. Terus saya salah sama sampean di mana? Saya pernah nyakitin sampean. Saya mohon maaf. Itu loh.
Gimana? Salah saya gimana? Konten. Loh, sampean kan hidup di gua. Ya kok tahu konten-konten? Ya, toko anak buahku tahu ngomong. Jadi anak buahnya panjenengan ngomong. Ngomong gimana? Kalau Udin, omai kono, Demangan kono, Blitar. Kenapa? Dari YouTube, berangkat dukun-dukun kayak pengobatan sunan lokal. Konco-konco, kuliner. Saya jelaskan ke panjenengan. Saya jelaskan sekali ini. Saya jelaskan ke panjenengan. Konten itu adalah media dakwah. Di situ tidak ada yang saya rugikan. Saya juga mengajarkan ke masyarakat supaya tidak takut kepada dukun santet, kepada semua hal yang bersifat seperti itu loh. Jangan marah. Saya cuma seperti itu, gitu loh. Terus salahnya di mana? Begitu. Itu cuma sekedar hiburan. Itu hanya hiburan saja. Sudah. Saya mohon maaf. Saya duduk sini. Allah Akbar. Ini apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin kita berbicara baik-baik saja lah, begitu loh. Kalau saya punya salah, saya mohon maaf ke panjenengan. Saya benar-benar mohon maaf kalau saya punya salah. Tadi sampean menyinggung masalah konten, masalah YouTube dan lain sebagainya, sehingga banyak laporan ke panjenengan. Terus sampean marah, anak buah sampean banyak yang tersinggung. Saya mohon maaf. Konten yang mana yang membuat sampean marah? Masalah dukun-dukun itu? Yo, masalah dukun-dukun kuwi. Terus, yang bikin masalahnya di mana? Apa yang salah di situ? Yo, rezekine bocah-bocah kuwi mlayu winam kabeh. Kok bisa gitu loh? Sampean lihat konten saya itu. Satu pun saya tidak pernah merugikan seseorang. Pernah saya merugikan seseorang? Tidak. Di situ itu adalah namanya konten itu hiburan. Hiburan untuk agar paling tidak ada hiburannya, itu ada tontonannya. Yang paling tidak ada tontonannya sajalah begitu. Tontonan dan juga sedikit saja bisa memberikan tuntunan. Tapi aja. Terus salahnya di mana? Apa? Aja dukun-dukun yang medan yo ketune. Ojo dukun-dukun. Iya. Yang lainnya bisa. Iya. Ya saya ini di dunia apa begitu loh. Saya di dunia spiritual begitu loh. Terus gimana maksud panjenengan itu gimana? Gimana? Wong yang nantang juga mereka yang nantang ke saya. Saya tidak pernah nantang mereka, mereka yang nantang ke saya. Terus kayak tadi dibilang di depan tadi, ada anak buah sampean bilang, dia nyadat orang. Terus kalau berarti kalau ada orang di sana saya suruh diam gitu. Kalau orang datang ke rumah, terus tidak usah didoakan gitu, maksudnya begitu. Ya. Itu namanya sampean dolim, saya suruh diam. Di dalam agama saya ada amal ma'ruf nahi mungkar. Di situ wajib untuk memerangi kedoliman gitu loh. Tidak usahlah begitu. Saya tidak pernah ganggu sampean. Saya tidak pernah nyakitin sampean ataupun menghina sampean. Tidak usahlah sampean itu ganggu-ganggu saya begitu loh. Sudahlah. Ya nesunya juga nggak ada jalurnya gitu loh. Marah itu kalau saya itu mengganggu, marah kalau saya itu mencaci, marah kalau saya itu menantang. Saya loh tidak pernah ada masalah apapun, mereka yang nantang saya. Saya tidak datang, mereka datang ke Padepokan. Ada yang nyantet ke Padepokan, terus bagaimana gitu loh. Apa saya suruh diam saja? Ulah bagaimana saya? Ya kuwi mau. Gimana? Rezeki para dukun kabeh kuwi mbok pek kabeh. Rezeki itu nggak ada yang bisa ngambil, Mbah. Nggak ada yang bisa ngambil rezeki orang, itu nggak ada. Rezeki itu sudah diatur. Semut aja yang nih di dalam gua nih dikasih makan sama Allah, ada rezekinya. Cicak aja yang
makanannya bisa terbang, nyamuk juga dikasih makan sama Allah, ada rezekinya. Gitu loh. Iya, jangan kuwi caramu ki. Mana? Ora sanggane nang YouTube no kae jero cari kanca-kanca dulur ponakan kabeh iki dadi dukun. Namanya anak buah panjenengan itu namanya sudah benci. Saya nggak ngelakuin apa aja ya tetap benci gitu loh. Jadi kebencian itu bukan pada diri saya, itu memang murni dari anak-anak buah panjenengan gitu loh, bukan dari saya. Harusnya sampai jadi gurunya bisa digugu, bisa ditiru dong, gitu loh. Jangan malah sayanya yang disalahin gitu loh. Ya, saya juga introspeksi lah kalau ada salahnya, saya mohon maaf gitu loh. Kalau memang saya ada salahnya, saya mohon maaf. Sudah, sekarang kita baikkan saja gitu loh. Awas Kang, mereka sudah nyerang Kang. Ini diam-diam nyerang ini Kang. Allah. Jangan licik, Mbah. Jangan licik. Lo mau ngomong, diajak ngomong baik-baik, tidak usah suruh jin-jin sama nyerang saya. Tidak usah ngomong yang aneh-aneh lah. Tidak usah ngelakuin yang aneh-aneh lah. Saya datang ke sini baik-baik kok. Tadi dari awal dari sana saya sudah bilang kok sama Abu sama saya niat kesini itu mau silaturahmi. Saya mau bicara baik-baik saja gitu loh. Ngerti enggak? Dia Raka Sukma. Cah beberapa sukmanya untuk nyerang saya atas ya. Kamu diajak bang baik ini. Hati-hati Kang. Walaupun di sini ada suara di sana-sana loh Kang. Baca yang baik-baik kan? Setan gendruwo caranya. Ayo, Allah Alhamdulillah. Wassalamah barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian masalah sama dengan saya itu apa? Saya pernah ganggu sampean apa? أسماء وشفاة وعلى آله وصحبه
أسماء وشفات kamu tak lupa ya. وبارك على سيدنا محمد وفي سر الأسماء شفاته وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وسلم وبارك على سيدنا أسماء وشفاء Jangan bangga kamu dengan ilmu-ilmu setan. Saya mati syahid buat saya. Kalau saya mati syahid. Kalau kamu mati kafir kamu. Enggak apa-apa buat saya mati. Enggak apa-apa buat saya. Saya mati ridho saya. Demi Allah saya ridho mati kalau ngelawan dukun santet. Ridho saya. Buat saya kalau saya mati syahid saya. Apa ini kowe? Saiki.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سره في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. Tobat betul jenengan. Mau tobat atau tidak kamu? Mau tobat atau tidak kamu? Mau tobat atau tidak kamu? Tobat piye? Tobat ya men, tidak usah ngelakuin ada orang ganggu saya lagi sudah. Tobat piye? Mau tobat tidak men? Ya, aku belum tahu yang piye. Tobat yang baik, tidak usah melakukan hal semacam ini lagi. Tidak usah musuhan-musuhan dengan saya sudah. Mau tobat tidak kamu? Mau tobat apa tidak kamu? Ya. Mau tobat apa tidak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau tobat tidak kamu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mau tobat tidak kamu? Jangan nyembah kepada saya. Jangan nyembah sama saya. Nyembah sama Allah. Siapa kuwi? Saya bukan siapa-siapa, saya Samsudin. Allah kuwi siapa? Allah itu pangeran yang membuat kita semua, yang menciptakan kita semua. Rohku kowe. Sembah Allah yang menciptakan kita semua, itu loh. Sembah itu Allah, bukan saya, gitu loh. Teman, kalau masalah sakti sama saya, sakti sampean. Tapi kalau masalah selamat, ayo ikut saya, gitu loh. Ikut di jalan saya, gitu loh. Di jalan Islam, gitu loh, ya. Carane piye? Syahadat dulu. Raiso aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Dan Allah. saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah mulai sekarang saya lakukan hal-hal semacam ini lagi. Ya, saya katakan sampai lebih hebat dari saya, sampai lebih sakti dari saya. Tapi kalau masalah keselamatan yang hak di agama Islam, gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, semua ilmu hitam yang sampai punya saya cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang jadi dukun-dukun yang menolong orang, jangan cari dukun yang nyakitin orang. Kita bisa saling mendoakan lah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wala haula wala quwwata illa billah. Sehat. Bangun sampean sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampean kembali ke tempat sudah. Kamu di sini enggak apa-apa, yang penting jangan nyakitin orang lagi. Ngerti sampean? Sampean ini kan tengkorak ini sampean harus paham bahwa kita itu nanti mati ya. Jadi tengkorak seperti ini nggak ada fungsinya gitu loh. Jadi ini malah sebagai pengingat sampean untuk kematian. Tengkorak ini jangan dijadikan jimat-jimat lagi, sudah nggak ada gunanya, itu paham? Assalamualaikum. Semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Ilmu sihir, tenung, teluh, jin dan lain sebagainya tidak akan pernah mampu menyakiti diri kita selama kita berpegang teguh kepada tali Allah. Gelas tidak akan pernah kemasukan angin selama gelas itu berisi air. Maka diri kita jangan sampai kosong, isi diri kita dengan zikir Allah, karena zikir adalah makanan batin. Ketika kita makan dosa banyak tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Jadi istiqomah terus melakukan zikir kepada Allah. Tidak usah datang ke dukun-dukun tak minta doa, minta apa, tidak perlu. Minta doa kepada orang tua, itu doa yang paling mustajab dari orang tua kita, bukan dari dukun-dukun dimanapun. Nggih. Semoga semua saudaraku, adik-adikku, anak-anakku yang melihat tayangan ini, dan semuanya berbuat baiklah kepada orang tua bila ingin hidup dengan baik. Mau baik, mau enak, mau tidak, mau susah, mau sengsara, hidup kita tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau kita orang tua kita baik, maka kita akan menjadi orang baik. Dan insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Tapi tidak akan pernah hidup kita bahagia, bahkan hidup kita akan sengsara kalau sampai kita tidak berbuat baik kepada orang tua, sampai hati kita menyakiti hati orang tua kita. Oleh sebab itu, yang pertama, selalu sholat, lakukan sholat dengan tepat waktu untuk mencari ridha Allah. Baca selalu salawat untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, dan birrul walidain dibakti kepada kedua orang tua. Insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ucapkan terima kasih. Jadikan sabar dan sholat sebagai kekuatan yang terkuat untuk kesabaran, untuk kekuatan dan perlindungan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.